ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Al-ayat amma ba'd. Li ajlil iktisar wal iktifa. Kita tahu kalau doa tanpa usaha apa namanya? Doa tanpa usaha apa namanya? Sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Usaha tanpa doa angel. Kayak ada tikusnya. Oleh sebab itu saya ulangi, usaha tanpa doa apa namanya? Omong kosong. Sombong. Doa tanpa usaha angel. Omong kosong. Oleh sebab itu di sini kita sudah berusaha, betul, meninggalkan istri, suami, anak, meninggalkan hewan ternak, bahkan berusaha mengkorbankan 300.000. Ya, berapa bayarnya? 250. Kok murah? Biasanya 400 ya? Oh, di korting. Oh, edisi subsidi corona. Walaupun 250, itu berapa tak bayarnya? Wah, PCNO, subhanallah. Siapa yang bantu? Dipatengai dulu siapa yang bantu? PCNO siapa orangnya? Ketua PC. Oh, masya Allah. Dapat zakat komentar oleh beliau karena sampai di korting diberi sedekah. Biasanya 350, berarti dikasih subsidi 100.000. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Al-Fatihah. Baik, biasanya 300 biar terus kemudian 2020 ini saya tanya 350. Sampai sudah berusaha mengorbankan 250. Kalau tidak diawali dengan doa, khawatirnya dicatat hamba yang sombong, kosong. Hamba kosong, hamba yang sombong. Maka dari itu kita awali majelis kita ini dengan doa. Setuju apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kaziran nawali ya hasanal fi'ali ya mubdi'an bila misali ya qa'iman bila zawali balakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayhi.
Kita tahu orang yang bermasker sekalipun kalau Allah takdirkan kena corona ya kena corona, betul? Apalagi yang tidak pakai masker. Yang dokter yang ahli kesehatan saja kalau ditakdirkan Allah terkena COVID ya terkena COVID meninggal ya akhirnya meninggal, betul? Apalagi yang bukan dokter. Oleh sebab itu intinya adalah kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah akan terjadi, betul atau tidak? Betul. Maka sesudah kita melakukan prokes, kita harus melakukan protokol ilahiyah, yaitu usaha batin. Kalau kita sudah berusaha zahir, kita juga usaha batin dengan cara membaca doa anti corona dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Tahassuntu. Dan ini nanti kalian baca, saya ijazahkan juga sekalian supaya Allah menghindarkan kalian semua dari wabah virus COVID-19 ini. Amin. Doa ini dibaca ketika pagi, sore 3 kali atau setelah keluar rumah atau masuk rumah. Saya alhamdulillah mulai Oktober kemarin berarti sudah interaksi dengan sekitar 5.000-an orang. Tapi Allah masih menjaga karena ya selain usaha batin, dohir ya usaha batin. Nanti dibaca doanya ini dan diingat-ingat kalau ada yang rekamnya diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa'tasamtu birabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal bala wal waba wa qina syarrad da bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. Sebelum latihan ini saya lanjutkan, saya tanya dulu, siapa kita? CRA. Oh, logonya mana logonya? Nah, ini logonya. Diulang lagi. Sudah terlalu kencang salah. Ya udah NU dulu lah. Siapa kita? NU. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Tepuk semangat. Itu tepuk pramuka itu. Ulangi lagi. Nih tak ajarin. Ini kalau enggak 250 enggak saya ajarin. Nah, semangat gitu. Semangat gitu. Ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Kalau tidak semangat, kenapa saya beri tepuk semangat? Karena orang ini kayaknya sok-sokan, sok paling paham sendiri, duduknya paling depan, kopiahnya hitam, pas, paling depan. Ini jam 10, lama-lama begini. Kalau tidak semangat, makanya harus ada tepuk semangat. Kalau dia tidur rugi berapa? 250. Biasanya 350 itu konten. Subsidi. Ayo hadirin. Oleh sebab itu nanti begini. Kalau kalian pengen ahli rupiah kira-kira itu butuh 15 tahun. Dan jutaan rupiah, bisa jadi 250 juta. Nah ini kalian nanti saya punya waktu cuma 5 jam karena jam 3 harus selesai. Tapi insya Allah nanti sampai tanya alumni yang lain, alumni Brebes dan seterusnya, itu jam 9 malam selesai.
Tapi insya Allah ini nanti walaupun bayarnya 250 dan selesainya jam 3, insya Allah kualitasnya mengalahkan yang jam 8 malam selesai. Karena barokah subsidi 100.000. Oleh sebab itu, insya Allah yang akan saya ucapkan ini nanti berisikan umpan materi, maksud saya mengandung materi. Nah, nanti 90% praktek, hanya 10% teori. Siap atau tidak? Ya. Jadi nanti banyak prakteknya daripada teori. Setuju? Setuju. Nah, karena kita akan dicetak menjadi praktisi. Namanya praktisi itu harus sering praktek. Kalau ruqyah aswaja an-nahdiyah ini tidak berkembang, maka di Pangandaran ini pilihannya 2. Apa itu? Satu, yang berkembang ruqyah minhu. Yang kedua, dunia perdukunan. Saya ulangi, dunia perdukunan. Apalagi Pangandaran itu dekat dengan Laut Selatan. Ini kalau tidak, imannya tidak kuat, khodam-khodamnya itu diambil untuk mencari dunia, untuk pesugihan, untuk nyantet orang dan seterusnya. Maka sudah saya pastikan, ini saya belum apa ya, belum ruqyah, belum mati. Saya karena sudah mencium aura energi mencium bau gorengan. Pasti ada kesantet di sini, nggak mungkin. Kamu udah lingkar kanan, nah itu cuma doa belakang. Sebenarnya faktanya banyak. Karena apa? Ruqyah aswaja tidak berkembang. Pilihanmu 2 kalau tidak mau berkembang. Pertanyaannya, memang dari dulu belum berkembang. Dan perhatikan baik-baik, di Jawa pelatihan ini paling sedikit. Nggak pernah ada itu. Pelatihan saya di bawah 100. Tapi mudah-mudahan walaupun cuman beberapa ekor, cuman beberapa gelundir, mudah-mudahan sebagaimana Allah katakan, kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Mudah-mudahan mengalahkan yang ribuan itu. Amin. Syaratnya harus aktif. Siap enggak? Siap. Siap menjadi ujung tombak LDNU? Siap. Siap menjadi praktisi ruqyah? Siap. Siap meruqyah istrimu? Siap. Suamimu? Siap. Mertua? Siap. Siap atau tidak? Siap. Kalau tidak siap rugi 200. Oleh sebab itu, karena 90% praktek, banyak prakteknya. Sebelum praktek ada 3 hal yang harus dipelajari. Tulis. Jangan melongo. Apa itu melongo? Orang Jawa, orang Sunda kalau bilang melongo apa? Hah? Molor. Pangandaran ini Jawa tidak, sudah 2 separuh. Komplikasi kayak penyakit. Ada 3 hal. Apa yang harus dipelajari sebelum praktek ruqyah? 1, pengertian. Harus paham pengertian ruqyah. 2, sejarah. 3, manfaat. Nanti kita akan terangkan satu-satu kenapa manfaat ruqyah itu. Kenapa Rasulullah itu meruqyah Sayyidina Hasan Husain. Artinya Rasulullah tidak mungkin melakukan perkara yang mubadzir. Betul atau tidak? Lah fatalnya orang Pangandaran kok tidak meruqyah, kan lucu. Umatnya ini kok gak meruqyah. Kok baru meruqyah kalau sudah 250. Kok tidak dari dulunya? Padahal Rasulullah meruqyah Sayyidina Hasan. Malah parahnya lagi, ada orang Islam mengaku umatnya warga NU melarang ruqyah. Rasulullah melakukan itu. Maka kita akan kaji di manfaatnya di sini.
Nah ini nanti sebelum ruqyah kalian harus paham 3 aspek ini. Kita lanjut langsung pengertian. Pengertian itu ada 3. Takrif, karena dalam ilmu mantek harus jamak ulmane dari harus supaya tidak liar, harus ada definisi. Tirukan bersama-sama. Ruqyah secara lafziyah artinya jambe. Menurut orang Sunda pelakunya disebut jambirer. Suwo kata orang Jawa. Semumbu kata orang Aceh. Ya ditulis biar tahu orang Aceh itu namanya semumbu kok. Malah loh, mana orangnya tadi kok hilang? Ini manusia kok kecil tadi di sini? Kok tiba-tiba hilang? Sembur kata orang Madura. Sembur. Ruqyah kata orang Turki, karena kita ada JRA Turki. Jadi JRA ini adalah termasuk organisasi yang di bawah LDPBNO yang sudah internasional. Ada PCI JRA Turki, PCI JRA Taiwan, PCI Taiwan, di mana satu-satunya organisasi ruqyah terbesar di dunia yang anggotanya mencapai 28.000 dan itu berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk waktu sama semua. Dan paling organisasi internasional yang paling murah di dunia. Bayangkan. Nanti setelah ruqyah kalian diajari bekam. Bekam itu 750. Nah tambahin totok sekitar 1.800 kalau belajar totok. Gurak 350, total 3 juta. Di JRA nanti cuma 300. 300.000, bayangkan. Murah atau tidak? Kenapa murah? Karena kita tahu kalian ini bokek. Wajahnya kelihatan. Suka yang murah-murah. Betul apa tidak? Malah disubsidi itu aja. Nah, nanti ada orang di rumah kalian yang ngomong begini, jangan ruqyah. Loh, kenapa? Ruqyah itu milik Wahabi. Orang seperti lah apa? NU ya jambi-jambi. Nah, orang seperti ini namanya orang yang ngopinya kurang jauh. Coba ngopinya di Aceh, orang Aceh kenal gak jambe-jambe? Nah, kenal. Makanya LDNU memilih istilah yang orang umum, bahkan internasional pun paham, ruqyah umum. Di Arab pun kenal, di Mesir kenal ruqyah. Oleh sebab itu, kalau orang seperti ini nanti, kalau orang yang ngopinya kurang jauh ini gak perlu dijawab dengan lisanul hal, lisanul maqal, dijawab aja dengan lisanul hal. Jadi maknanya sama antara jambe-jambe dan ruqyah. Jadi nggak perlu dijawab orang yang ngopinya kurang jauh. Cukup dijawab dengan tindakan. Lanjut, ruqyah secara maknawi. Artinya, jika seseorang membaca mantra ya jambi sama aja, jambe. Jika seseorang membaca mantra disertai tiupan, tanpa adanya ludah, tidak pakai ludah. Kalau pakai ludah namanya nyeduh. Nyeduh apa Pak? Nyeduh. Oke, kita praktek. Kita baca mantra
disertai tiup, nggak ada ludahnya. Praktek. Gimana kira-kira prakteknya? Baca mantra dulu, tiup tanpa ludah. Ayo praktek, tangannya begini. Semuanya tangannya begini. Dekatkan ke mulut. Mantranya dibaca. Mantranya Bismillahi Allahu Akbar. Ulangi. Ulangi. Bismillahi. Ulangi. Bismillahi. Yuk. Kurang kencang. Bau apa? Nah. Waduh. Itu namanya ruqyah. Coba lihat tangannya, sret. Ada ludahnya enggak? Enggak. Ada enggak? Kok kuning dong? Itu namanya ngiduh kalau kuning ya. Yang namanya ruqyah itu kata para ulama idza awadu wa nafasa fi audatihi. Jika seseorang membaca doa ta'wid disertai tiupan an-nafas. Apa itu an-nafas? Kata Imam Nawawi arif bi ghairi musab. Tiupan enggak pakai ludah. Jadi enggak pakai ludah. Misalkan ini siapa namamu? Nafi. Sudah nikah belum? Belum. Peruqyah itu harusnya nikah dulu. Karena di ruqyah masal itu ada tulisan nanti. Silahkan bagi masyarakat kaum muslimin yang belum dapat yang sering marah tiba-tiba, terkena santet, kena gangguan gaib, sulit menikah. Nah, ini karena dalam dunia ilmu ruqyah itu orang yang sulit nikah itu ada beberapa sebab. Pertama adalah sebabnya disukai jin, masul isti. Yang kedua kena sihir. Orang bilang dipageri orang. Yang ketiga ada jin nasab. Nanti dia akhirnya jadi paranormal. Nikahnya lama, 40 tahun baru nikah dan seterusnya. Yang terakhir orang yang sulit dapat jodoh biasanya karena faktor jodohnya belum lahir atau sudah meninggal. Jadi kamu yang sabar ya. Insya Allah kalau mati dalam keadaan jomblo ya dicatat orang yang sabar. Karena dari dulu cuma untuk itu, ya kan? Ayo hadirun. Kita misalkan Rafi. Siapa namamu? Nafi. Ngeruqyah janda misalnya 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya bukan ruqyah, tapi ngidoni kalau orang Jawa. Ngido. Ruqyah itu. Ayo praktek lagi. Tangan kiri. Dekatkan mulut. Bismillahi. Allahu Akbar. Dah, jangan dicium. Lihat. Ada ludahnya ya? Ya. Maka syarat orang ruqyah itu harus punya gigi. Kalau dia tidak punya gigi nanti ibarat motor remnya ngeblok. You understand? Yes. Pokoknya paham tidak paham bilang yes gitu loh biar saya senang. You understand? Yes. Kalau nggak paham. Jadi sampean ini bisa ngeruqyah enggak? Bisa. Belum. Loh, kok belum? Bisa. Ayo praktek lagi. Oh, tidak ada kan bisa ya, apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dah. Bisa enggak ruqyah? Bisa. Cuman gitu doang. Saya ulangi, bisa enggak ruqyah? Bisa. Kalau bisa silakan pulang. Ya ruqyah cuman gitu doang. Ngapain bayar 250 segala? Nah. Kita lanjut. Ruqyah secara maknawi. Maknawi sudah umum, secara umum. Ruqyah secara umum artinya doa kesembuhan. Doa kesembuhan. Jadi kalau doanya tidak berhubungan dengan kesembuhan, sudah cukup. Itu aja secara umum. Ruqyah itu doa kesembuhan. Jadi kalau doanya tidak berhubungan dengan kesembuhan, tidak boleh disebut ruqyah.
Tapi contoh nih meja ini namanya doa. Ruqyah itu hanya bagian kecil dari doa. Misalkan ini hand sanitizer. Begini. Misalkan di sini ada kopi, karena nggak ada ya saya hanya misalkan kopi. Misalkan kan ya kalau ada kan misalkan ini kopi begitu mudah. Kalau belum nggak ada ya cuman misalkan. Bukan indir enggak, saya umpama ada begitu. Semoga. Ayo hadirun dapat kopi enggak? Belum. 250. Jadi ruqyah ini ibaratnya ini doa. Nah ruqyah itu bagian kecil dari sanitizer ini. Maka kalimat doa dan ruqyah tidak boleh ditukar. Karena apa? Doa itu lebih umum, ruqyah itu khusus. Khusus untuk doa kesembuhan. Kalau tidak ada hubungannya dengan kesembuhan tidak boleh disebut ruqyah. Contoh makan dan ngemil. Bisa ditukar enggak kalimat itu? Tidak. Raffi siapa? Raffi ngemil rawon. Bener atau salah kalimat itu? Salah. Yang bener? Makan. Ngemil kok 2 piring. Namanya ngemil itu makanan seperti molen kecil itu molen. Bukan buat molen jalan itu bukan. Kalau orang Surabaya kecil itu molen namanya. Yang kecil-kecil ngemil kok. Betul enggak? Sama seperti ruqyah. Doa itu umum, ruqyah itu khusus. Contoh, ruqyah sakit gigi. Sakit gigi. Gigi ini sakit, kemudian karena definisinya adalah doa kesembuhan, di ruqyah maksudnya didoain sembuh, gitu loh. Jadi yang namanya ruqyah itu harus kalimat sandarannya harus penyakit. Ruqyah sakit gigi, begitu. You understand? Yes. Jadi kalau nggak ada hubungannya dengan kesembuhan tidak boleh disebut ruqyah. Misalkan ada orang doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan. Ruqyah atau tidak? Ruqyah atau tidak? Tidak. Ngomong gak yang jelas? Tidak. Ada, karena tidak ada hubungan dengan Penyakit. Itu loh, kesembuhan atau apa? Ruqyah asam lambung, bener atau salah? Betul. Ruqyah katarak, bener atau salah? Betul. Ruqyah istri ngomel, bener atau salah? Betul. Ya salah. Ngomelnya istri apa penyakit? Penyakit. Bukan, itu mukjizat. Gitu loh. Malah bisa menjadi ciri khas orang soleh. Orang soleh itu istrinya wajib galak. Insya Allah di akhirat siksanya ringan. Karena di dunia sudah dicicil. Dan ciri orang laki-laki yang istrinya galak biasanya badannya kurus. Saya serius lah. Coba lihat yang kurus-kurus ini. Istrinya pasti gemuk. Nah, ayo hadirun, jadi ruqyah harus berhubungan dengan ruqyah listrik mati, betul atau salah? Salah. Salah toh. Listrik mati kan gak ada hubungannya kesehatan. Kamu kok gak paham, katanya yes. Ruqyah pulsa habis, betul atau salah? Gitu loh. Jangan mentang-mentang bisa ruqyah semua di ruqyah. Pulsa habis, ruqyah solusinya. Rekening kosong, ruqyah solusinya. Jangan mentang-mentang bisa ruqyah, itu salah, definisinya nggak mudeng. Siapa yang mengatakan demikian? Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kalamun yustashfa bihi min kulli arid. Jadi namanya ruqyah itu ucapan yang menyembuhkan dari setiap penyakit. Jadi harus ada min kulli arid, setiap penyakit. Enggak ada hubungannya penyakit, jangan ruqyah dong. Dan ini setelah ini dan seterusnya kalian sudah tidak boleh lagi tidak bisa menjawab. Ketika ada orang bertanya, Pak, saya ini kena corona, bisa diruqyah enggak? Namanya doa kesembuhan, tinggal doain apanya susah, betul? Betul. Tapi kok nggak sembuh? Nah, kalau masalah sembuh nggak sembuh wilayah Allah. Misalkan saya tanya, orang stroke bisa diruqyah enggak? Bisa. Itu loh. Loh, tapi kok nggak sembuh diruqyah? Nah, kalau sembuh nggak sembuh wilayah Allah.
Jangankan kamu yang gratis, dokter aja nggak sembuh kok, betul nggak?